Eh, 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 Jadi sebelum kita mulai podcast kita, perkenalan dulu gak sih? Soalnya kan biasanya ada pepatah bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi biar kita saling sayang, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan dulu, nama aku Naidu Sada dengan NIM 74377. Saya Nabila Darmana dengan NIM 369. Saya Farida Fauzani dengan NIM 343. Oke, jadi itulah anggota-anggota kami. Dan ini kesibukannya ngapain ya? Terus ngapain ya kita? Habis Kuliah. Pulang kuliah. Dengan tugas-tugas yang banyak. Wow. iya. 12 SKS guys, bayangin. Makanya aku tuh gitu gak apa-apa. Gak apa-apa ya, tetap cantik. Makasih. Tetap ganteng masnya. Dan ini kan kita kan satu kelas ya, satu kelas. Terus kita itu merasakan tugasnya banyak dan seberapa sulit. Menurut kalian gimana sih tugas-tugas di UNESA? 11/10. Berarti melebihi kapasitas ya? 11/10. Banyak banget soalnya. Sangat banyak. Stres. Stres dan tosok. Dari masa SMA kuliahnya kayak gitu. Rasa banget gitu. Ya. Kuliah gimana sih? Oke gak? Oke. Oke, aman ya? Iya, aman. Jauh ini aman. Kalau dosen-dosennya baik nggak sih UNESA nih? Oh, baik sekali. Baik. pembohong, kau pembohong. Oke, kalau boleh tahu dari mana kalian? Kalau aku dari Lamongan. Lamongan tuh, Lamongan bukannya itu ya? Yang kayak ada lele, ayam gitu. Iya benar, itu Lamongan. Iya, betul. Iya, betul. Kalau mbaknya Dari Bojonegoro. Bojonegoro. Tahu nggak Bojonegoro? Enggak. Dekat kok sama Oh, Lamongan. dekat. Kita tetangga. Tetangga. Oh, pasti dari mana sih? Asli Surabaya dong. Asli Surabaya. Akang sih, ya. Paling ganteng cowok sendiri berarti ya. Iya. I'm a motherfucking star boy. Breaking never slow. I'm a motherfucking star boy. Kalau aku dari Tegal ya, kalau kalian nggak tahu Tegal, kalian mainnya kurang jauh. Kalian mainnya kurang. Tegal tuh khasnya apa? Khasnya tahu aci. Soalnya di mana? Jadi kalian tahu tahu? Tahu dong. Ya tahu. Itu dipotong segitiga. Potong segitiga. Enggak kota-kota gitu enggak? Enggak. Tapi atasnya dikasih aci. Tepung. Aci tepung. Sayang. Maaf Bebek. Karena Tegal. Jadi kelompok 2 ini di mata kuliah etika itu mendapatkan tema intimidasi instansi publik. Nah, di Indonesia kan hukumnya agak premium, gitu ya. Nah, kalau menurut kalian intimidasi instansi publik itu yang kayak apa sih? Kalau menurut saya ya, itu tuh kayak ancaman Ancaman pada ya? seseorang gitu Oh. ya. Ya. Kalau mbaknya? Sikap seseorang ya atau satu kelompok itu membuat orang lain atau kelompok lain itu ketakutan. Oh, ketakutan. Serem banget ya berarti ya. Oh, masnya? Mungkin dari pandangan saya nih, Iya. tentang intimidasi instansi publik ini seperti ancaman verbal, seperti kayak perlakuan yang verbal kepada orang lain, kepada orang lain, kayak menggunakan psikologi seseorang itu tidak baik. Jadi kayak takutnya, misalkan kita mengintimidasi seseorang, psikologi seseorang itu kayak jelek. Berarti kayak merugikan gak sih di salah satu pihak? Iya, lebih ke merugikan. Jadi menurut kalian ini intimidasi instansi publik itu suatu hal yang menarik nggak buat kita bahas? Iya menarik sekali. Iya. Satu hal yang menarik. Alasannya dong, makanya. Soalnya intimidasi itu juga banyak terjadi di Indonesia. Oh iya benar sekali. Kita tuh mungkin terjadi. Iya, dan kita nggak sadar ya. Nggak sadar kalau nggak ada yang viral-viral. Iya. Viral-viral seperti manifest sakit. Aduh. Oh, Siapa nih kak? Manifest itu yang kasih servis viral. Alhamdulillah. Kita siapa? Kalau misalkan contoh
booming di Indonesia tentang intimidasi instansi COVID itu menurut kalian sama apa aja? Kalau aku nggak paling tahu sih, tapi ngerti soal kasus Omnibus Law. Apa itu Pak? Yang Omnibus Law itu sendiri itu kayak undang-undang cipta kerja. Undang-undang cipta kerja yang setahu saya sampai sekarang tuh kayak belum disahkan. Dan itu terjadi waktu awal COVID. Di tengah Indonesia yang sedang dilanda wabah COVID, DPRD itu malah bikin Omnibus Law, malah menciptakan undang-undang cipta kerja Kacau. apa sangat dan terutama buruh kerja di Indonesia, masyarakat buruh di Indonesia. Buruh melawan DPRD kalah nggak sih? Pastinya Pastinya ya. dari segi jabatan saja kita Iya. ketahui sendiri. Jadi harusnya ya DPRD kan bukan perwakilan rakyat, harusnya Perwakilan ya. harusnya perwakilan, harusnya mereka tuh mendengarkan suara rakyat. Tapi Wakil. Malah sebaliknya. Itulah ya, Buruh jalannya. itulah DPRD Buruh Indonesia. melawan Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak bisa. ya kalau kita dilawan kita yang di-kick. Nah, itu Terus untuk melanjutkan kasus ini gimana ya Kak? Bisa dikatakan intimidasi, polisi itu ketika terjadi risikonya kasus Omnibus Law pada siswa dan siswa pelajar atau terutama guru-guru yang turun ke jalan, turun ke depan DPR di kota nasional terjadi kericuhan akibat mereka. Namun dari pihak polisinya itu keinginannya itu memukul mundur demonstran, tapi cara mereka memukul mundur itu salah. Malah mereka itu memukul mundurnya tidak dengan kayak menyuruh mereka mundur secara perlahan atau gimana, tapi mereka kayak memukul demonstran sendiri pakai polisi. Oh kayak apa sih namanya membangkang aksi? Bahkan itu loh. Ya paham. Terus dilempari water cannon, terus air mata, kayak gitu. Itu melanggar kode etiknya polisi sendiri. Waduh, bahaya. Malah kericuhan ini tuh nggak terjadi di pusat DPR RI, tapi ya Mas, di berbagai daerah kota-kota besar. Itu kayak DPR di Jadi pusat DPR masyarakat yang belum aktif banyak juga menjadi korban 300 berapa korban luka misalnya ada yang meninggal, bahkan ada sampai yang meninggal akibat terus juga akibat juga terjadi. menurut kalian gimana nih tanggapannya? bisa sih dari cerita saya merasa tertekan dengan masalah water cannon, apalagi masalah ini sampai membawa anak kecil ini bagaimana? Takutnya seperti anak-anak yang masih di bawah umur, apalagi yang remaja sekitar gitu, kena water cannon gitu, sama sangat bahaya sekali ya. Mungkin salah satu dari mereka atau sebagian dan Aduh, Ah, parah. anak kecil yang masih di bawah umur, apa itu. ya apa mereka Ya orang tuanya nungguin mereka pulang gitu kan ya. makan korban jiwa ya, makan korban jiwa soalnya terkenan ya, mana Bahaya ya banyak buat diri dan Oh yang waktu itu pernah viral banget gak sih yang sampai akhirnya trending di Twitter? itu terkenan ya waktu COVID, awal Indonesia terkena enggak deh, sebelum akhir tahun kami masa Indonesia kena wabah COVID. Waduh, udah wabah COVID ada kejadian itu ya. Kalau nggak salah sekitar bulan Oktober mulai turun masa. Jadi Nabila ya? Iya Nabila, bener. Itu tuh selain kasus yang dikasih sama temen kita, menurut Bapak? Yang saya temui ya, Iya. itu terjadi di Pangandaran. Pangandaran tuh di mana ya? Jawa mana ya? Saya nggak tahu. Jawa sana nggak sih? Atau Jawa Timur? Oh sama ya? Oh sana. Nggak tahu ya. Nah itu tuh terjadi guru ASN ya, guru ASN itu itu tuh pas kita PNS
waktu itu tuh terjadi pungutan liar. Sedangkan pada saat itu gurunya itu tidak punya uang sama sekali gitu buat bayar pungutan liar. Berarti ya honorer gitu kan? Iya. Iya, malah gajinya itu rumahnya ya gajinya 2 bulan sebelum itu belum dibayar. Jadi pada saat itu nggak punya uang sama sekali, malah terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh ya pihak-pihak yang terlibat di CPNS. Padahal dari awal tuh kan CPNS tuh nggak dipungut biaya ya, harusnya nggak boleh kan? Iya betul. Nah malah dipungut, akhirnya yang guru itu tuh nggak terima kan, ya apa guru ASN itu akhirnya melaporkan ke pihak berwajib kayak polisi. Tapi ternyata malah mendapat intimidasi. Soalnya dianggap mencemarkan nama baik yang pegawai-pegawai apa yang dari CPNS-nya itu yang menyelenggarakan, yang melakukan studi itu tadi. Jadinya guru itu mendapat ancaman terus-menerus sampai kayak diancam kalau nggak mencabut tuntutan itu bakal dipecat. Pengelola CPNS iya, jadi yang punya jabatan tinggi dong. Etis sekali dong, etis dong. Iya nonton jangan ikut-ikut ya. Jika yang ada intimidasi kalian lawan saja, jangan sampai takut karena kalian adalah yang pemberani. Senggol dong. Terus buat bunuh horor kan katanya sekarang udah dipecat nih. Iya sebelumnya ya. Iya. Kan itu tuh kayak ancaman kan mau dipecat kalau nggak apa mencabut tuntutannya. Nah guru itu tuh nggak mau mencabut tuntutannya. Terus karena dipecat akhirnya itu tuh kayak mengundurkan diri saja. Jadi tetap nggak mau gitu loh. Pada saat itu kan nggak mau mencabut, tapi udah mengundurkan diri. Dan itu masih terjadi intimidasi. Waduh, iya, soalnya tetap nggak mau mencabut. Nah intimidasi itu kayak terkena orang-orang sekitarnya juga. Oh, apa dari pihak keluarganya juga bisa dari korban, iya sekolahnya juga. Jadi terkena intimidasi dari yang oknum yang dia yang melakukan intimidasi. Akhirnya guru itu pun terpaksa mencabut tuntutannya. Itu kasusnya sempat viral ya di TikTok. Jadi sampai ditanggapi sama Pak Iqbal Kanino. Iya, soalnya itu ya kayak orang itu buat video gitu loh tentang apa yang terjadi, apa yang dialami sama dirinya. Dia upload di sosial media. Iya, akhirnya pada baru akhirnya tangan. Ngayomi rakyat ya, ngayomi menangani kasus rakyat ya. Tapi kan waktu itu kan kasusnya viral ya kak. Iya. Nah itu tuh dari respon yang pemungutan itu gimana? Kita minta maaf kan? Kalau itu saya tuh merantau ya. Jadi kayak polisi nggak jadi diberikan juga. Iya kak, iya kayak parah sih rasa parah. Ya, soalnya guru ya mau gimana lagi gitu kalau udah terkena gitu kan honorer boy nggak bisa melawan kan Honorer dan dia cuma 300.000 saja. sebulan kan itu Iya itu sebulan, ada yang dapat cuma 100.000 loh bayangin. 100.000 doang honorer itu. dapat apa boy malah terjadi pungutan liar. Harusnya kan juga kayak gitu nggak boleh pungutan liar kan. Iya makanya kalau dari Mas Jonas Tarik. Tapi yang saya bahas ini mungkin penjaga-jaganya di Surabaya nih. iya Tapi sekitar sini berarti ya, waduh kota Surabaya kan yang dari kami kota metropolitan itu. Tapi yang jadi metropolitan itu bukan karena dilindungi, tapi karena ada intimidasi. Waduh, ini gawat. Gimana ya? Wali kota yang turun tapi karena wali kota ya satu orang dua wali kota itu sampai diurusin sampai ke polisi itu akhirnya selesai. Jadi awalnya gini, dua orang ini sama-sama memiliki area rumah, cuma area rumah itu yang bikinnya dari orang pertama ini, area orang kedua itu tidak punya yang banyak. Karena orang kedua ini kayak berusaha mengambil hak orang lain, akhirnya mereka itu saling argumen dan mengintimidasi. Tapi yang terintimidasi itu orang pertama. Gimana ya, masalah ini tuh berlanjut sampai ke RT RW. Nah
orang kedua ini semakin kayak membesar emosionalnya, semakin kayak egonya besar banget, sampai akhirnya lah video satu orang viral, wali kota itu sampai turun. Oh, videonya maksud sebar viral. Ya, bilang banyak orang. Iya. Pantas wali kotanya bertanya. Iya. Kan nggak viral. Kalau nggak viral nggak bakal nggak Karena sih? itu, karena itu mungkin karena bagus karena ya yang berwenang takutnya terkena Ya berwenangnya apa korbannya? Apa pelakunya? karena kan membawa nama baik dirinya sendiri. Nah, saya konflik ini kan akhirnya disampaikan ke polisi nih. Nah, polisi itu akhirnya kayak memberikan sebuah ancaman kepada orang yang tidak mau mengaku karena mengambil hak orang lain. Jadinya orang pertama ini berhasil memberikan namanya dia seperti penunjukan surat yang lengkap, sertifikat dan pemberian seperti kayak struknya gitu kan dia punya bukti yang dan paksakan. Nah, dua ini cuma bisa dia karena polisi itu. Akhirnya polisi ini memberikan ancaman kepada orang tua kalau tidak bisa menunjukkan yang berhasil maka dia akan dipenjara selama 5 tahun atau denda sebesar 100 juta sampai 100 juta 200 juta seingat saya itu karena kan selain pencemaran nama baik mengambil hak orang lain Besar nggak sih kalau pencemaran nama baik? pasti. ITE nggak sih? Apa? Iya. Jadi akhir dari kasusnya tuh Mereka berarti zaman keluarga ada. dan itu jadi dirinya mungkin bisa dihapus oleh wali kota karena pencemaran nama baik ini nanti dengan takdir. Tapi untuk korbannya aman. Ini ada feedbacknya ya dari pemerintah. Pemerintahnya ikut turun tangan. Soalnya Viral. Kalau nggak viral nggak bakal. Nggak bisa apa ya. Jadi garis besarnya dalam materi kita kali ini itu adalah bahwasanya Indonesia itu ternyata punya masalah besar ya tentang intimidasi publik. Tapi kita itu kadang ada yang sadar, ada yang nggak sadar. Apalagi kalau misalkan yang viral, kita mesti kayak karena viral kita kayak tertarik gitu kan ya. Apa sih ini yang viral? Apa sih ini yang lagi dibahas? Gitu. Tapi kalau nggak viral coba gimana coba masyarakat? Kan mesti kan kayak nggak bakal lirik tentang kasus itu kan? Iya kan? Terutama pemerintah nggak sih? Iya, pemerintah. Kalau nggak viral nggak bakal pemerintah tahu dan turun tangan. Iya betul. Kayak kalau nggak viral, ya udah urusan mereka sendiri, ya nggak sih? Terima kasih dan sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada tutur kata yang salah, mau dimaafkan. Maaf ya. Maaf ya, kita nggak sempurna karena yang sempurna hanyalah milik Tuhan. Iya. Dadah. Sekian kami dari kelompok Gelincing pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga